warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pripun Ibu sehat? Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada tuan rumah yang sudah mengizinkan saya duduk di sini, dan terima kasih pula pada ibu-ibu di sini yang sudah menyempatkan hadir. Saya di sini untuk memenuhi tugas fikih yang diampu oleh Bapak dosen Asari, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai sholat tahajud. Ibu-ibu pasti sudah tidak asing dengan sholat tahajud, guys. Nah, ulama ini memberikan pembahasan terperinci mengenai sholat tahajud. Nah, di mana sholat ini dilakukan di malam hari. Beliau-beliau ini cenderung mengatakan bahwasannya tahajud ini dilakukan setelah orang itu melaksanakan rehat di malam harinya atau tidur terlebih dahulu. Jadi, tahajud ini bila seorang itu bangkit daripada tidurnya di waktu malam. Nah, ini merupakan salah satu penafsiran dari sholat tahajud. Nah, bagaimana jika seseorang itu tidak tidur sampai subuh? Apa nama sholatnya? Nama sholatnya yaitu sholat qiyamul lail. Nah, tahajud ini ditekankan dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir, di mana ini dari jam 1:30 sampai sebelum subuh. Nah, kenapa ditekankan di jam-jam seperti ini? Rasulullah itu pernah mengingatkan bahwasannya Allah itu turun pada saat-saat seperti ini ke langit dunia. Yang dimaksud ini lebih dekat dengan kita. Jadi rugi kalau kita tidak bangun di jam-jam seperti ini. Karena bangun untuk menghidupkan malam ini merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh yang dijanjikan surga oleh Allah. Nah, bagaimana tata cara sholat tahajud itu? Sholat tahajud itu sama seperti sholat-sholat biasanya. Yang membedakan ini hanya di niatnya. Ada yang tahu buatan Ibu bagaimana niatnya? Apa niatnya? Coba. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, rakaatnya ini menyesuaikan kemampuan jenengan-jenengan semua. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 12 rakaat, bahkan lebih. Nah, sholat tahajud ini istimewa ibu-ibu, bisa meningkatkan derajat manusia. Nah, dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan bahwa sholat yang paling afdol setelah sholat wajib itu merupakan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud ini kan dilakukan di malam hari, jadi lebih khusyuk karena tidak ada suara motor, terus tidak ada kegiatan manusia yang lain. Seperti itu. Nah, ada juga kisah di mana Rasulullah ini tahun 2 Hijriah ada perang yang namanya Perang Badar. Nah, perang ini sangat sulit. Kenapa? Karena umat muslim ini pada masa itu hanya berjumlah kurang lebih 313 orang. Dan musuhnya ini ribuan orang dan memiliki perlengkapan yang sangat lengkap. Jadi, sangat mustahil bagi umat muslim ini untuk memenangkan perang tersebut. Nah, jadi Rasulullah itu pada saat itu menghidupkan malam. Nah, Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya sepanjang malam dan berdoa, "Ya Allah, tolong kami di perang Badar. Sungguh jika Engkau tidak menolong kami, maka tidak akan ada yang menyembahmu." Saking Rasulullah ini ingin Allah menurunkan pertolongan bagi umat muslim. Nah, pada keesokan harinya di perang Badar, Allah ini menurunkan pertolongan, yaitu mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu umat muslim, sehingga perang Badar ini dimenangkan oleh umat muslim. Allah itu maha pemalu ibu-ibu. Kenapa Allah maha pemalu? Karena Allah itu malu jika ada seorang hambanya yang meminta kepadanya, lalu Allah menolaknya dengan hampa. Nah, ada juga kisah di zaman Nabi Musa, ada seorang wanita. Wanita ini sudah lama menikah tapi tidak juga dikaruniai anak. Nah, wanita ini datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, bukankah engkau bisa berbicara dengan Allah? Maka doakan saya agar saya bisa mendapat seorang anak." Nabi Musa mengiyakan kemauan perempuan tadi. Lalu kata Allah, "Tidak bisa, karena perempuan ini sudah ditakdirkan untuk mandul." Sehingga bertahun-tahun kemudian perempuan ini kembali lagi ke Nabi Musa dengan membawa seorang anak. Kata Nabi Musa, "Anak siapa itu?" Perempuan ini menjawab, "Anak saya." Nabi Musa keheranan ibu-ibu. Nah, terus bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan
selama ini. Kata perempuan itu, saya berdoa siang malam tanpa putus asa. Setiap saat meminta kemurahan Allah untuk memberikan saya seorang anak. Lalu Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bukankah wanita ini ditakdirkan mandul? Kenapa bisa punya anak?" Apa kata Allah? "Bagaimana aku bisa menolak doa orang-orang yang setiap saat berdoa kepadaku dengan rintihan tangisnya? Maka hal itulah yang mengubah takdirnya." Sholat tahajud ini memang sunnah ibu-ibu, tapi sunnah yang ditekankan, bukan karena sunnah lalu kita bersembunyi dikata sunnah doang ini. Padahal sholat sunnah ini sangat bermanfaat bagi kita. Kata Nabi, dia bisa membantu kita jika ada sholat wajib kita yang kurang di hari kiamat nanti, yaitu di yaumul hisab. Kata Nabi juga di riwayat lain juga, kalau seandainya amal sholat wajib kita ada yang kurang, Allah itu memerintahkan malaikat, lihat dulu sholat sunnahnya, jika ada maka sempurnakan sholat wajibnya. Semoga kita istiqomah dalam melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.